Halo semuanya, selamat pagi, salam rahayu. Kenalin, aku Ruyati dengan NPM 2313862200084 dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Aku baru memasuki semester 3 dan video kali ini digunakan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh dosen yaitu Bu Eni. Apa sih yang akan aku bahas pada video kali ini? Yaitu mengenai tentang kesehatan mental pada masa remaja. Ini dia latar belakangnya. Masa remaja hingga dewasa memiliki kaitan erat terhadap berbagai macam masalah mental yang timbul. Peran psikolog cukup penting, tapi bukan berarti masalah-masalah ini tidak dapat diringankan oleh diri sendiri. Dewasa ini sudah banyak sekali kegiatan yang mengkampanyekan mengenai kesehatan mental. Dengan demikian, kita dapat lebih sadar sejak dini sehingga dapat menanganinya. Lalu, apa sih yang akan dibahas pada video kali ini? Ini dia rumusan masalahnya. Yang pertama, apa itu kesehatan mental dan bagaimana pengaruh kesehatan mental pada masa remaja? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental menjadi buruk pada masa remaja? Terus yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi kesehatan mental yang buruk pada masa remaja? Langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama. Mental merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Mental adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Lalu, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Nah, pada masa remaja ini kan, umumnya merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Mereka akan berusaha menyesuaikan banyak hal dari berbagai aspek di masa ini. Salah satunya dari segi psikologisnya. Nah, pada usia 20 tahunan, mereka ini mulai cemas dengan dirinya, masa depannya, serta lingkungan sosialnya. Itu semua merupakan bagian masa tersulit yang akan mereka alami dalam proses peralihannya dari masa remaja. Di fase ini, para remaja akan menemui banyak masalah-masalah baru yang lebih kompleks. Lalu, dari masalah-masalah ini, apakah ada faktor ataupun penyebab yang menimbulkan terjadinya kesehatan mental yang buruk pada remaja? Tentu saja pastinya ada dong. Apa sih faktor-faktornya? Ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, yaitu dari faktor keluarga. Ini merupakan salah satu penyebab internal ya dalam masalah psikis pada seorang anak. Terus yang kedua, itu faktor insecurities. Ini juga menjadi salah satu masalah umum pada masa remaja. Jadi, faktor keluarga, misalnya dalam keluarga yang baik dan mendidik anak atau putra-putri remajanya menjadi baik, itu hasilnya akan baik. Namun, apabila dalam keluarganya sendiri sudah tidak tertata, misalnya, ataupun orang tuanya bercerai, itu kan pasti akan menimbulkan dampak yang buruk juga terhadap anaknya. Rata-rata seperti itu. Misalnya saja, anak melihat orang tuanya itu saling bertengkar di hadapan anaknya itu sendiri. Pasti anak itu akan memiliki rasa yang namanya trauma. Anak itu bakal kepikiran, kok orang tuaku seperti ini ya, buruk sekali. Dan itu bisa menjadi faktor untuk kedepannya. Anak itu bakal kayak bisa jadi menimbulkan masalah psikis dalam dirinya sendiri, misalnya kayak depresi, jadi nangis-nangisan terus, itu bisa jadi faktor. Terus yang gak kalah penting itu adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang dalam kondisi bisa dikatakan bersih ataupun baik, itu akan menimbulkan kesehatan mental yang baik pula. Namun beda lagi dengan lingkungan yang buruk, atau misalnya kayak lingkungan yang orang-orangnya itu tidak pada jalur yang benar gitu ya. Kesehatan mentalnya pun akan bisa menjadi buruk juga karena lingkungan itu yang paling mempengaruhi. Namun ini bisa dicegah dengan seseorang itu kalau misalnya nggak pengen terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk, bisa dengan apa coba? Dengan ini dia solusinya. Nah, jika
jika solusinya kayak masih ringan bisa diatasi, itu bisa dengan memotivasi diri sendiri atau self motivation. Jadi misalnya tadi ya lingkungannya buruk, tapi kita motivasi diri kita sendiri, wah aku nggak boleh terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk seperti itu. Nah itu disebut dengan self motivation atau memotivasi diri sendiri agar kesehatan mental diri sendiri itu baik, nggak ikut-ikutan sama kayak orang-orang yang lingkungannya buruk gitu. Dan kalau misalnya itu kan masih dalam keadaan kondisi ringan. Kalau misalnya udah berat kayak terjadi depresi, bipolar, dan juga masalah-masalah lainnya, itu bisa langsung konsultasi kepada ahlinya langsung dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu seseorang akan dapat obat yang lebih manjur dari ahlinya gitu. Tapi kalau misalnya masih ringan bisa dengan self motivation gitu. Bisa juga berkegiatan di luar yang hasilnya itu bakal positif gitu ya. Maksudnya kayak kegiatan tentang keagamaan misalnya, terus kegiatan baca buku bersama-sama ataupun kegiatan yang lain-lainnya lah, seperti itu. Nah itu dia tadi yang sudah dibahas mengenai kesehatan mental, terus penyebabnya dan juga solusinya. Jadi kesimpulan apa yang didapat? Kesimpulannya itu mengenai masalah-masalah yang terjadi pada remaja itu, peran self motivation, pengetahuan tentang pengembangan diri cukup penting di saat mereka belum dapat terbuka dengan orang terdekat. Seperti apa saja masalah yang timbul dalam usia transisi, apa saja masalah yang timbul berkaitan dengan kesehatan mental, dan juga bagaimana mereka menerima itu semua dan bagaimana mereka dapat membangun self motivation itu. Nah mungkin itu dia materi yang dapat aku paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri dan juga orang yang menonton video ini. Tidak lupa ikan hiu makan tomat cukup. Burung camar, burung kedasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Salam rahayu.